sujud menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau jaga dan lindungi kami selalu Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Hanya padanya kita percaya. Dia adalah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Engkau ada bersamaku ya Tuhan, di setiap musim hidupku Tuhan. Di saat kami susah, di saat kami senang Tuhan, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami selalu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan di jiwaku ya Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
sekalian, selamat pagi. Saya senang bisa berjumpa dalam ibadah online kali ini. Sekarang tidak terasa sudah bulan November dan tidak sampai 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Rasanya cepat ya, tapi kita bersyukur karena Tuhan, pertolongan Tuhan masih sama sampai dengan hari ini. Sebelum saya lanjutkan dengan sharing firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami percaya bahwa karya-Mu yang begitu besar masih berlaku bagi hidup kami. Mungkin ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi biarlah ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan, karena di dalam segalanya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini ajarlah kami Tuhan untuk kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, mengizinkan firman-Mu untuk menegur, mengoreksi hidup kami, meneguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu ketenangan kami untuk kami boleh konsentrasi pada firman-Mu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau beracara, Kau menjamah setiap kami ya Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya diberikan satu tema, yaitu mengenai kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita bicara mengenai kemenangan, pasti semua orang akan senang ya. Kalau dibilang kalah, nah orang nggak suka. Tapi kalau menang, semua orang pasti senang gitu ya. Nah, pagi ini kita bicarakan mengenai kemenangan, bukan kemenangan yang biasa-biasa aja, tetapi kemenangan di dalam Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 37. Satu ayat yang sering kita dengar, tetapi pagi hari ini kita akan baca berulang-ulang ya, supaya itu boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Roma 8 ayat 37. Saya akan bacakan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya bacakan, Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini ditulis oleh Paulus ya, pada saat pelayanan Paulus berada di kota Korintus. Dia mengirimkan tulisan ini kepada jemaat di Roma dengan tujuan membagikan apa yang dia alami kepada jemaat di Roma, supaya membangkitkan iman mereka. Karena Paulus, seperti kita ketahui, di dalam pelayanannya ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tekanan yang dia harus hadapi dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pelayanan Paulus ya. Dan pada saat itu dia dalam satu kondisi yang mungkin tidak pas untuk dia menuliskan tulisan ini, tapi dia tuliskan itu. Artinya dia mengalami sesuatu yang tidak memikirkan hal-hal yang dia alami, tekanan mungkin, ada himpitan mungkin, dia tidak pikirkan itu. Tapi bagaimana dia memikirkan supaya jemaat di Roma ini diberkati melalui tulisan yang dia tulis. Oleh sebab itu dikatakan bahwa, hei ya, kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Dia ingin mengatakan seperti itu. Kita anak-anak Tuhan bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang biasa-biasa aja, tetapi dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, 2 Korintus 4 ayat 8, ya, di situ dikatakan bahwa ya, di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa.
kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Waktu saya baca ini, saya sampai baca berulang-ulang. Satu hal kondisi yang tidak mungkin bagi manusia biasa, ya. Kalau kita mengalami satu tekanan, satu himpitan, satu tuduhan yang tidak benar gitu ya, satu tantangan gitu, dimana dia sudah memikirkan banyak hal, cara A, cara B, cara D gitu, sampai di sini dikatakan habis akal. Secara manusia tuh udah akalnya habis, udah nggak ada tabungan lagi akal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi dia katakan dia tidak putus asa. Wow gitu ya. Saya sampai baca ini sampai wow gitu ya. Dia tidak putus asa. Kenapa? Saya coba merenungkan, Paulus berpikir boleh manusia itu kehabisan akal. Tetapi Paulus diingatkan, di dalam Paulus ada Kristus. Di dalam Paulus ada Kristus yang sudah memilih, memanggil, menebus Paulus, dan Kristus itu adalah di atas segala-galanya. Kalau manusia boleh habis akal, kalau manusia boleh ada satu saat mentok, tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, ada Kristus di dalam saya dan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kristus itulah yang bisa melampaui akal kita. Kristus itulah yang bisa melampaui pikiran kita. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak pernah bayangkan, itu yang Kristus kerjakan bagi hidup kita. Amin. Nah, itulah kenapa Paulus dia menuliskan Roma 8 ayat 37 tadi yang mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena ada Kristus di 8 ayat 3, Roma 8 ayat 37 di kata-kata selanjutnya, lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi. Jadi yang mengerjakan itu adalah Dia, Kristus. Kristus yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Kristus yang sudah menyediakan kemenangan itu bagi setiap anak Tuhan. Jadi pada saat kita rasakan tidak mampu, pada saat kita ditindas seperti Paulus tadi mengatakan, ya kita sudah nggak tahu mesti kemana lagi minta pertolongan, di situ ada Kristus. Kuasanya lebih besar, kuasanya melampaui segala akal, kuasanya melampaui tantangan, tekanan yang kita alami saat ini, melampaui segala sakit penyakit yang kita alami saat ini. Paulus ingin katakan seperti itu. Dan pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa kita anak-anak Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, oleh Kristus yang mengasihi saya dan saudara. Pagi ini saya mau katakan bahwa kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bukan kemenangan yang biasa-biasa. Kemenangan yang di atas kemenangan yang dunia ini tawarkan. Kemenangan yang mengatasi segalanya. Dan kemenangan itu adalah anugerah. Kemenangan kita bukanlah oleh kekuatan kita. Bukan kekuatan manusia. Tapi Kristus yang ada di dalam kita yang mengerjakan kemenangan itu. Sehingga di atas kemenangan yang ada ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi karena pekerjaan Allah dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit, sudah menang atas maut, Allah yang membela, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Pertanyaannya, dengan mungkin sudah 7-8 bulan kita menghadapi wabah pandemi dan sampai sekarang masih belum selesai. Waktu awal tahun terjadi pandemi di negara lain, saya berpikir bahwa itu jauh dari Indonesia gitu ya. Itu di negara lain yang musim, ada 4 musim, kalau kita tropis gitu ya. Banyak juga yang berbicara seperti itu.
enggak lah gitu ya. Tapi nyatanya terjadi juga di Indonesia. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Membawa efek yang luar biasa. Ada banyak sekali para pekerja yang harus kehilangan mata pencahariannya, yang harus turun penghasilannya. Dengan penderitaan, tantangan seperti ini, bagaimana? Apakah kita masih bisa mengalami kemenangan? Apakah itu terjadi juga untuk anak-anak Tuhan? Yang saya mau katakan adalah Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan buat kita, tapi Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan buat kita, tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan buat kita. Dan kemenangan itu berlaku buat setiap anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan seperti yang Paulus alami? Mungkin penderitaan kita tidak sehebat Paulus, tapi saat ini kita merasakan luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 ayat 4, maaf. Kita akan baca bersama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi saya baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman secara sederhana saya mau katakan bahwa pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita mengaminkan, artinya kita setuju dengan firman Tuhan itu iman. Sekalipun firman Tuhan itu sepertinya tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ingat, bukan kita yang melakukan, tetapi Kristus yang memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Itulah iman. Orang yang memiliki iman, dia akan optimis. Dia akan menjadi lebih kreatif. Dia akan melihat setiap peluang di tengah tantangan, di tengah tekanan. Tapi orang yang tidak memiliki iman, yang imannya mulai lemah, dia akan menjadi pesimis. Gampang panik, cemas. Kalau sudah panik, sudah cemas, sudah tidak bisa melihat peluang. Nggak bisa melihat lagi karena yang dia lihat di depannya hanya tembok. Begitu ada tembok, panik gitu ya. Boleh ada kalanya kita mengalami satu posisi kita takut. Tapi ingat, takutnya jangan berkelanjutan. Ingat ya, iman itu melihat sesuatu yang di luar tembok, di balik tembok. Orang yang beriman, dia akan melihat di balik tembok ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Di balik tembok ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Di balik tembok ada penyertaan Tuhan yang Dia berikan. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri untuk terbentur ke tembok yang besar. Saya teringat dengan satu kisah bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Lalu ada satu situasi di mana di depan ada laut Teberau dan di belakang ada tentara Mesir yang dikirim oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel kembali ke tanah Mesir. Pada saat itu mereka dalam posisi terjepit, bangsa Israel terjepit, Musa pun juga terjepit. Di depan laut tidak mungkin
Pada saat itu tidak ada kapal. Kalaupun ada kapal, mau berapa banyak disediakan untuk bangsa Israel yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi situasi yang benar-benar tidak mungkin. Di belakang ada tentara, terjepit mereka. Nah, pada saat itu kita melihat bagaimana reaksi dari bangsa Israel waktu dalam situasi kondisi terjepit. Mereka katakan bahwa, Musa, mengapa engkau harus mengirim kami ke tempat ini hanya untuk mati? Hanya untuk dihabisi oleh tentara Mesir. Kemudian bangsa Israel mereka bilang bahwa lebih baik kami ada di Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir daripada kami harus mati di tempat ini. Tapi kita akan melihat bagaimana Musa waktu dalam situasi terjepit, bagaimana dia meresponi. Kita akan lihat di dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari itu kepadamu. Pada saat Musa mengatakan itu, apakah sudah datang pertolongan? Belum. Apakah Musa melihat tangan Tuhan pada saat itu langsung terulur? Belum. Tetapi Musa memiliki iman yang luar biasa. Di tengah situasi yang terjepit, di tengah bangsa Israel yang berteriak kepada Musa, dia katakan, Musa, kenapa engkau ajak kita di tempat ini hanya untuk mati? Lebih baik kita kembali ke Israel, ke Mesir. Kita menjadi budak nggak apa-apa, tapi nggak mati konyol. Tapi Musa tetap dia memiliki iman. Dia katakan, jangan takut, lihat. Ya, keselamatan itu akan datang, akan dikirimkan kepadamu hari ini. Orang yang memiliki iman selalu punya harapan. Orang yang memiliki iman, dia akan selalu memperkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah Musa. Bapak Ibu, ini menjadi pilihan kita pada saat ini, ya. Apakah kita mau memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia ini, yang menjadi kunci kemenangan kita, atau iman kita menjadi lemah saat ini? Iman, saya mau bacakan. Beriman adalah tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, namun hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang selalu bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi saya bacakan. Beriman adalah tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, namun hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang selalu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam masa-masa yang sukar seperti ini, tantangan kedepannya kita tidak pernah tahu seperti apa. Akan bertambah, akan semakin naik tantangan, tekanannya, kita tidak pernah tahu. Kalau tekanannya semakin naik dan iman kita tidak dibarengi semakin naik, itu akan menjadikan kita semakin terpuruk, menjadikan kita menjadi semakin bisa stres, bisa depresi, bisa segala macam terjadi kalau tidak dibarengi dengan iman. Ada satu kata-kata yang saya suka di awal waktu pandemi ini, ya. Kalau pas pandemi kita harus meningkatkan imun gitu. Tapi jangan lupa iman juga mesti ditingkatkan. Harus selaras. Dan iman itu bisa ditingkatkan di dalam Roma 10 ayat 17. Bapak Ibu kita buka. Roma 10 ayat 17, di situ dibilang bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi setiap hari supaya iman itu terus bertambah, ya, selaras dengan tantangan kehidupan kita, selaras dengan tekanan-tekanan yang harus kita hadapi, selaras dengan permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi. Gak ada jalan lain, yaitu kita harus meningkatkan iman kita. Bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita? Di dalam Roma 10 ayat 17, tidak ada cara lain. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin banyak kita mendengar firman, semakin banyak kita membaca firman, iman kita semakin dibangkitkan, iman kita semakin diaktifkan, dan iman kita tidak menjadi lemah. Tapi kalau kita tidak pernah memberi makan firman Tuhan setiap hari, iman kita menjadi lemah. Pada suatu hari ada seorang yang memiliki pergumulan, dan dia menemui seorang hamba Tuhan penginjil yang cukup senior, Bapak Billy Graham, dan orang tersebut menanyakan, bagaimana saya bisa memiliki iman yang kuat sehingga bisa menang atas pergumulan saya. Dan Bapak Billy Graham hanya mengatakan, ada 3 kunci yang harus engkau lakukan. Yang pertama, read the Bible. Yang kedua, read the Bible. Yang ketiga, read the Bible, yang artinya bacalah firman, bacalah firman, bacalah firman. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin menang, mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman. Tapi jangan lupa, iman harus diberi makan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengingatkan kita di dalam hari-hari kita. Seringkali kita merasa lemah, ya. Pada saat lemah, firman akan muncul. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kalau kita tidak pernah membaca firman, kalau kita tidak pernah memberikan makan firman buat hidup kita setiap hari, pada saat kita menghadapi tekanan, yang muncul apa? Lagu-lagu melo, ya, begini nasib, ya, banyak sekali gitu kan. Jadinya sedih, gitu. Jadinya kecewa, jadinya putus asa, jadinya tidak berpengharapan. Tapi kalau kita memberikan makan firman setiap hari, yang muncul adalah firman Tuhan. Waktu orang lain mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat kita menjadi sedih, firman itu mengingatkan kita, ya, kasihlah musuhmu, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, ya, jangan takut, ya. Pada saat kita mengalami situasi ekonomi yang keluarga yang carut marut karena pandemi, mulai ada kekhawatiran, mulai ada kebimbangan, mulai ada kecemasan. Tapi pada saat kita diisi oleh firman, firman itu akan mengingatkan. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sini dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, ya. Manusia diberikan satu perasaan takut. Itu tidak apa-apa selama itu sesuatu yang wajar, karena rasa takut itu menolong kita dari bahaya. Misalkan kalau kita mau menyeberang jalan, kalau kita tidak punya perasaan takut, maka kita nyelonong aja, gitu ya. Atau misalkan kalau kita tidak punya perasaan takut, kita akan lompat dari lantai 10 ke bawah. Apa yang terjadi, ya? Perasaan takut itu tidak apa-apa selama memang dalam koridor seperti itu. Tapi di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan janganlah takut, artinya apa? Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Ya, dikuasai oleh ketakutan. Itu maksudnya. Dikuasai oleh ketakutan seperti ini. Kalau cuma takut aja oke. Tapi kalau sedikit-sedikit takut, itu menjadi tidak oke.
Kalau cemas ya biasa, kita pasti punya, ada rasa cemas, rasa khawatir. Tapi kalau sedikit-sedikit cemas, tidak oke. Kalau sedikit-sedikit khawatir, tidak oke. Artinya apa? Satu tanda bahwa iman kita masih perlu dikasih makan. Karena apa? Karena ada situasi di dalam hidup kita, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit bimbang. Yang menjadi salah adalah sedikit-sedikitnya, Bapak Ibu. Jadi itu satu tanda bahwa kita harus kembali kepada firman, penuhi hidup kita dengan firman. Penuhi hidup kita dengan firman. Dan tidak ada jalan lain. Izinkan firman Tuhan untuk mengoreksi hidup kita, ya. Dan pada saat ini dunia ini sedang menggantikan iman dengan satu filosofi yang lain yang dikatakan dengan cara berpikir positif. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi cara bekerjanya berbeda. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan waktu kita baca, dia mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, dia mengoreksi hidup kita, lalu dari situ akan keluar iman, perkataan iman. Kalau cara berpikir positif, dunia ini sedang menggiring pada satu posisi dari luar dimasukkan ke dalam, gitu ya. Kata motivasi itu bagus, tapi tidak memiliki kuasa. Tetapi iman itu memiliki kuasa. Dan kuasa itu bisa kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita, dan itu akan bekerja. Itu bedanya iman dan cara berpikir positif. Oleh sebab itu, iman harus dibangun melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hal lain yang saya mau katakan adalah iman bekerja melalui ketaatan. Pada saat kita sudah diisi oleh firman Tuhan, tetapi tidak ada ketaatan, tidak akan membawa kemenangan berlaku dalam hidup kita. Waktu ada iman bekerja, waktu ada firman Tuhan yang kita baca, kita mengaminkan, kita setuju, kita percaya kepada Tuhan, sekalipun firman itu susah dan dalam kondisi sekarang ini sepertinya tidak mungkin. Tetapi pada saat kita mengaminkan, kita percaya, dan kita barengi dengan ketaatan, itu akan mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju Bapak Ibu katakan amin. Sebab dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman dan ketaatan akan mendatangkan kemenangan yang dari Tuhan. Saya teringat pada satu kisah janda Sarfat, di mana pada saat itu terjadi kekeringan di negeri itu, dan Nabi Elia datang menemui janda Sarfat dan meminta janda Sarfat untuk membuatkan roti. Pada saat itu situasinya tidak memungkinkan, karena tepung roti yang tersisa hanya tersisa untuk janda Sarfat dan anaknya. Pada saat itu janda Sarfat mengatakan, kalau saya buat tepung roti ini, saya makan, setelah itu sudah kita nggak ada tepung, dan setelah itu kita akan mati. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Elia katakan, jangan takut, ya, sebab akan tersedia makanan yang aku berikan kepadamu. Dan pada saat itu janda Sarfat dia tidak berpikir panjang lagi. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan bahwa janda Sarfat pergi dan melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan di ayat itu dikatakan bahwa setelah dibuat roti, dari tepung roti yang tersisa hanya sedikit, ternyata setelah itu tidak pernah ada kehabisan. Mujizat selalu datang pada saat ada ketaatan. Perjamuan Kana, air menjadi anggur, itu juga terjadi mujizat karena ada ketaatan. Di dalam ketaatan ada satu langkah yang harus kita lakukan. Kalau seandainya janda Sarfat pada saat itu dia tidak mau melakukan, dia tidak mau melangkah, dia tidak mau membuat tepung roti buat Nabi Elia, bisa jadi pada saat itu janda Sarfat tidak merasakan mujizat.
Bisa jadi pada saat itu janda Sarfat akan mati kelaparan karena tidak ada ketaatan. Jadi kadangkala Tuhan membutuhkan langkah dari kita untuk maju, untuk melakukan sesuatu, seperti halnya pada saat bangsa Israel ingin menyeberangi sungai Yordan. Ya, pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada imam untuk melangkah kakinya dan mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Dan setelah itu sungai Yordan menjadi terbelah. Ada satu langkah yang harus kita lakukan kadangkala. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin Tuhan menginginkan engkau melakukan sesuatu. Terkait dengan pekerjaan yang mungkin sudah mulai susah, lakukan sesuatu. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan. Sekalipun itu menjadi sesuatu yang tidak sepertinya jauh dari keberhasilan. Tetapi kalau Tuhan perintahkan engkau untuk lakukan. Satu langkah yang kecil, ketaatan yang kecil, itu akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Atau Tuhan minta engkau tunggu. Seperti waktu bangsa Israel ingin menyeberangi Laut Tuberau bersama-sama dengan Musa. Musa harus mengetukkan tongkatnya ke Laut Tuberau, setelah itu baru bangsa Israel maju. Atau seperti itu. Yang mana yang Tuhan ingin engkau lakukan dalam kehidupan ini? Dalam situasi yang sulit, yang hanya bisa kita lakukan adalah perbesar iman kita, perbesar ketaatan kita, untuk kita boleh merasakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya ingin berbagi slide mengenai iceberg, gunung es. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ada satu gunung yang besar, gunung es. Di bawahnya itu jangan dikira kosong, ada gunung es, ya. Kalau saya bisa mengilustrasikan, kemenangan di dalam Tuhan itu di atas yang muncul, tapi di bawahnya apa? Ditopang oleh bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Itu yang menjadi kita merasakan kemenangan di dalam Tuhan di dalam hari-hari kita. Di masa yang sulit ini, di masa yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa, hanya satu, kemenangan di dalam Tuhan kita bisa raih, kita bisa nikmatin kalau kita bertumbuh di dalam iman, pendengaran akan firman Tuhan, dan ketaatan. Oleh sebab itu, cari Tuhan, jangan tinggalkan Dia, maju terus, semangat, Tuhan berkati. Kita akan berdoa dan kita sama-sama berharap supaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan janji-Mu kepada setiap kami untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, Engkau menyertai hidup kami. Engkau ajar kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan kebenaran firman-Mu, kalau selama ini kami tidak taat, Engkau ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kelalaian kami. Ajar kami untuk kembali lagi pada kasih karunia-Mu, ajar kami untuk kembali lagi untuk dengar-dengaran akan firman-Mu dan taat akan Engkau ya Tuhan. Karena itulah kunci kemenangan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan Engkau di dalam pekerjaan mereka, yang membutuhkan Engkau di dalam keluarga mereka ya Tuhan, yang membutuhkan Engkau dalam sekolah mereka, yang membutuhkan Engkau di dalam usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami ingin mengangkat tangan kami butuh Engkau Tuhan, memberkati kami, menuntun kami dalam sisa-sisa bulan di tahun 2020 Tuhan, dan di masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu seperti apa, tapi Tuhan yang tahu ke depan seperti apa Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu hari esok, dan Engkau memegang tangan kami. Tuhan berkati kami menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita masih ada dalam ibadah online, dan saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya setia di dalam Tuhan. Minggu ini kita punya tema khusus berbicara mengenai kemenangan di dalam Tuhan.
kemenangan di dalam Tuhan. Saya mau baca beberapa ayat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini kebenaran. Tuhan sudah mengalahkan maut. Maut adalah musuh terakhir, sehingga kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang disebut kemenangan di dalam Tuhan. Namun ada bagian-bagian yang harus kita lakukan selagi kita masih ada, diberikan kesempatan untuk ada di dalam dunia ini. Ingat kisah Paulus. Dia menjalani hidupnya dengan banyak penderitaan-penderitaan. Namun, mengapa dia bisa bertahan dan dia bisa menghadapi itu semua? Sehingga terucap kata-kata dari Paulus yang cukup terkenal sampai hari ini. Dia berkata, kalau aku hidup, maka hidupku bagi Kristus. Dan kalau aku mati, maka mati bagiku adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada nyanyian yang sering kali kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Bagaimana kita bisa menang? Tentunya hanya di dalam dan bersama dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dengan tema yang khusus minggu ini, kemenangan di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, baik di Puri dan di Geraha, mari bangkit. Mari kita terima kemenangan itu, karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Dan meskipun pandemi masih berkepanjangan, tapi kita akan tetap menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Korintus katakan, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, jangan putus asa, karena Roh Kudus diutus kepada saya, kepada saudara, untuk memimpin kita, untuk menyertai kita, sampai pada akhirnya kita tiba di negeri yang indah itu, yaitu surga yang kekal. Puji Tuhan. Maranatha. Inilah pesan saya di minggu ini. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bekal firman Tuhan pada pagi ini. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah ini. Dan mengajak kepada saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan satu di dalam doa. Dan tentunya saya juga menghimbau, jangan pernah berhenti berdoa bagi bangsa kita, bagi pandemi yang masih ada. Karena kita percaya ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Sekalipun kami ada di dalam ibadah online. Terima kasih buat semua penata layan, buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bekal firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus berdiri teguh, jangan goyah, karena ada kemenangan di dalam Tuhan. Doa hamba-Mu pada minggu ini Tuhan, Engkau menyertai setiap keluarga-keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha, studi dari semua anak-anak kami. Dan Engkau ada di sana turut bekerja, semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sehati terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi.
Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Indonesia dipulihkan, pandemi akan dihancurkan, virus corona dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan semua akan menjadi pulih. Kerinduan hamba-Mu, kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Bertemu satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, ada yang sakit, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik di Puri, di Geraha, atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun di mana saja, angkatlah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, perjalanan, dan diberkati semua anak-anak kita, diberkati kesehatan kita, diberkati kebutuhan-kebutuhan hidup kita, bahkan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Diberkatilah dan diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.